Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Vidya Anugrah dengan NIM H1D023011. Saya berasal dari Kapita Selekta Informatika kelas A. Di sini saya akan membahas arsitektur CI atau CD pada startup e-commerce. Oke, sekarang kita masuk ke arsitek CI atau CD untuk startup e-commerce. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke latar belakang masalahnya, yaitu terdapat deployment manual yang menyebabkan downtime dan juga ketidakkonsistenan sistem. Jadi prosesnya itu menjadi lambat dan juga sering terjadi gangguan karena deploy-nya itu manual. Dan karena manual juga otomatis bisa jadi human error-nya itu tinggi kemungkinannya. Nah, kita masuk ke solusi, yaitu tools yang saya pilih ada GitHub Actions. Alasannya ada 4. Yang pertama itu kemudahan, yaitu datanya terintegrasi karena eh, tidak ada setup server tambahan, jadi datanya langsung terkirim. Lalu yang alasan kedua yaitu skalabilitas, di mana karena startup ini perusahaannya berkembang dan GitHub Action ini bisa mengatasi hal tersebut karena berkembang seiring kebutuhan bisnis startup. Yang ketiga ada integrasi, di mana seperti yang kita tahu GitHub ini integrasinya banyak, ada GitHub Lab, ada GitHub, ada Git dan lain sebagainya. Jadi seamless dengan GitHub dan juga tools DevOps lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang paling penting ada keamanan, di mana di sini menggunakan secret management dan juga approval system built-in. Selanjutnya, untuk CI atau CD pipeline-nya, yang pertama ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu push code, di mana ini dilakukan seorang developer. Jadi developer melakukan push kode ke repository dari GitHub. Nah, yang kedua ada build. Nah, build ini sendiri, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada install dependencies. Yang kedua itu mengcompile atau membuild running dari kode yang sudah di-push tadi. Dan yang ketiga ada build Docker image. Nah, mungkin tahap yang pertama dan juga yang kedua ini sudah sangat familiar bagi programmer, tapi yang paling terpenting jangan melupakan tahap ketiga yaitu testing, di mana di sini ada beberapa testing. Yang pertama yaitu unit test. Jadi yang paling terkecil terlebih dahulu, lalu ketika sudah lolos ke unit test, kita masuk ke integrasi dari sistemnya apakah terintegrasi dengan baik. Yang ketiga ada lean and code quality. Jadi kita melihat quality dari kodenya. Dan yang terakhir ada security scan untuk keseluruhan. Nah, di proses testing ini kita masuk ke AutoGate, di mana jika semua tes dan juga quality check itu pas ataupun berhasil lolos, maka pipeline itu berlanjut. Kita lanjut ke fase berikutnya yaitu staging. Namun jika file pipeline di stop, jadi stop di testing dan juga ada notify ke developer, entah itu akan di-build ulang ataupun di-push code ulang. Nah, ketika pas ataupun berhasil lolos, kita masuk ke fase berikutnya yaitu staging atau UAT, user uh, untuk testing. Nah, yang pertama kita develop environment staging dulu agar nanti bisa dilihat oleh usernya. Nah, lanjut kita UAT ataupun QI testing untuk keseluruhan. Nah, di sini masuk ke manual gate, di mana di sini membutuhkan approval sebelum deployment ke production. Jadi sebelum, sama seperti testing tadi, sebelum ke tahap berikutnya, ini terdapat approval terlebih dahulu, baik itu manual review maupun approval yang biasanya berisi deskripsi-deskripsi, bisa jadi lolos dengan syarat ataupun lolos secara keseluruhan seperti itu. Nah, jika gagal maka akan kembali ke tahap berikutnya sebelumnya gitu. Nah, ketika berhasil maka kita akan menuju ke tahap kelima yaitu production, di mana di sini deploy ke production, lalu blue atau green ke rolling deployment dan juga healthy check untuk memonitoring production. Nah, untuk observability ini di sini ada monitoring, logging dan juga alerting, di mana logging ini centralized log ataupun melihat aktivitas untuk melihat apakah ada
trouble ataupun kesalahan. Nah, selanjutnya memonitoring, jadi memantau performa aplikasi dan juga infrastruktur secara keseluruhan, baik itu hardware maupun software-nya. Nah, di sini ada alerting, jadi ketika terjadi kesalahan maka akan otomatis terdapat pemberitahuan seperti itu. Nah, untuk logging, monitoring, dan juga alerting akan lebih mudah jika terdapat dashboard yang menampilkan visualisasi matriks dan juga status dari pipeline-nya. Jadi bisa melihat sekarang itu pipeline-nya berada di tahapan keberapa dan lain sebagainya itu melalui dashboard. Nah, dashboard ini biasanya diakses oleh dashboard admin. Nah, kita lanjut ke mengukur dari kesuksesan. Karena tadi kita sudah membuild dari startup-nya, maka kita akan mengukur kesuksesan dari implementasi CI atau CD. Nah, di sini saya menggunakan matriks DORA ada 2. Yang pertama itu deployment frekuensi dan yang kedua ada mean time to recovery atau MTTR. Nah, deployment frekuensi itu seberapa sering tim melakukan deployment ke production. Misalnya sebelum CI atau CD itu hanya 1-2 kali per minggu. Karena apa? Karena deployment-nya itu manual, jadi prosesnya sangat lama dan berisiko tinggi karena manual, jadi bisa jadi human error dan kesalahan lainnya. Namun setelah adanya CI atau CD, misalnya bisa deployment itu harian atau bahkan beberapa kali sehari, jadi lebih dari 1 kali sehari. Karena deployment-nya itu sudah otomatis sehingga lebih cepat dan juga konsisten tanpa hambatan dari human error dan lain sebagainya. Nah, indikator keberhasilannya itu peningkatan jumlah deployment per hari maupun per minggu. Misalkan yang awalnya itu 2 kali per minggu menjadi 8 ataupun lebih dalam 1 minggu. Nah, selanjutnya ada kesuksesan yang bisa kita ukur kedua yaitu MTTR, itu mengukur rata-rata waktu pemulihan sistem ketika terjadi kesalahan ataupun downtime seperti itu. Nah, misalnya ketika sebelum menggunakan CI atau CD itu perlu waktu berjam-jam karena downtime-nya itu sering terjadi dan debugging ataupun menemukan kesalahan errornya itu manual sehingga waktunya itu butuh waktu yang lebih lama. Namun ketika setelah CI atau CD itu hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja atau bahkan detik gitu. Karena deteksi masalahnya itu cepat, otomatis dan tidak debugging manual lagi. Jadi bisa langsung ditemukan masalahnya itu di mana dan sebelum terjadi kesalahan pun biasanya terdapat notifikasi ataupun alert untuk memberitahu kepada admin seperti itu. Nah, untuk indikator keberhasilannya itu penurunan signifikan waktu recovery dari jam menjadi menit, bahkan detik, dan sistem kembali stabil lebih cepat ketika terjadi kegagalan, error maupun kesalahan seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.